5, 4, 3, 2, 1, open your mind. Kembali lagi di studio Main. Nah, sekarang di studio kita kedatangan tamu seorang politikus senior nih. Nah, dia adalah Mas Abdul Arif. Selamat siang, Mas. Selamat Amit siang. Giri. Oke. Ya. Oke, Mas Abdul Arif nih. Saya panggil Mas Arif ya. Oke. Nah, Mas Arif, ini kan yang lagi hangat-hangatnya. Ini kan ada berita tentang Gibran Rakabuming tuh. Oke. Terkait dengan kasus bansos. Ya. Nah, menurut Mas Arif gimana, Mas? Ya, saya prihatin Nggih. karena ada berita seperti ini. Ya, mudah-mudahan Gibran nanti bisa membuktikan dia tidak terlibat ya. Iya, amin. Tapi seumpama ini Oke. terlibat, ini akan jadi skandal besar. Oke. Karena anak presiden, Iya, oke. calon wali kota yang sebentar lagi dilantik, Oke. tersangkut kasus korupsi. Ini mudah-mudahan tidak terjadi sampai di sana. Oke. Nah, ini kalau melihat keluarga dari Pak Presiden nih, ya kan, itu kan dulu Kaisang, Gibran itu kan nggak tertarik dunia politik. Iya. Nah, menurut Mas Arif pandangannya gimana, Mas? Iya, ini salah satu daya tarik Pak Jokowi pada saat Pilpres 2014, 2019 itu karena dia bisa menjadi antitesis, menjadi kebalikan dari figur presiden-presiden sebelumnya. Ya, ada Pak Harto yang keluarganya berbisnis, ada Bu Megawati yang anaknya berpolitik, ada Pak SBY yang putra-putranya AHY juga ya. berpolitik ya. Iya. Nah, ini Pak Jokowi ini menarik calon presiden waktu itu, tapi putra-putranya tidak tertarik politik. Dia lebih tertarik dengan dunia bisnis yang itu jauh dari kontrak-kontrak dengan pemerintah. Iya, benar. Ya, ngurus martabak, ngurus pisang. Ya, itu bagus itu. saya pribadi dan mungkin banyak rakyat Indonesia yang kagum Iya, dengan profil Oke. keluarga itu. Oke. Tapi kalau belakangan ternyata meskipun dulu mengatakan tidak tertarik politik, ternyata tiba-tiba menjadi wali kota. Oke. Nah, itu pertanyaan besar. Oh, berarti ya ini keluarga Pak Jokowi bukan antitesis presiden sebelumnya. Ya 11-12 lah. Berarti kan ujung-ujungnya juga tertarik politik, mengincar jabatan publik. Nah, yang kami prihatin itu mengapa itu dilakukan pada saat Pak Jokowi masih menjabat. Lebih elok kalau Dikhawatirkan itu ada tidak. politik dinasti gitu ya. Iya, jadi salah satu yang kita tentang dari Orde Baru itu kan KKN. Nggih. Korupsi, kolusi, nepotisme, Nepotisme, ya kan? ya. Ini bagian dari nepotisme. Oke. Bagaimana memfasilitasi keluarga, kerabat, saudara masuk ke dunia politik atau dunia Lalu bisnis. apa salahnya, Mas, kalau kalau politik dinasti? Ya, itu nepotis tadi. Iya. Saya pertanyaanmu apa salahnya dengan nepotisme? Iya. Ya, nepotisme itu merusak sistem demokrasi karena seseorang tidak dinilai dari kinerja dan kapasitas, tapi dinilai dari kedekatannya kepada pusat Ya, kekuasaan. tapi kalau punya kapasitas sebagai pemimpin kan nggak ada salahnya dong, Mas. Betul, punya Kalau kapasitas kapasitas ya. dan kapasitas itu akan teruji Ya. pada saat bapaknya sudah tidak menjabat. Oh, Karena berarti sebaiknya menurut jenengan kalau Gibran mau mencalonkan itu Iya. nunggu Pak Jokowi selesai dulu. Iya, itu etiknya begitu. Etiknya begitu karena pada saat Pak Jokowi sudah nggak menjabat, kok Gibran itu tampil memperebutkan jabatan publik, itu kapasitasnya akan betul-betul teruji. Kalau hari ini Gibran sebagai pribadi dengan Gibran sebagai anak presiden, bagaimana cara membedakan? Kan sulit gitu loh. Iya, oke. Kembali lagi di tema kita tadi terkait bansos nih, Mas ya. Ya. Nah, pendapat jenengan gimana nih? Ya, ini satu Pilkada ya. iya, korupsi itu kejahatan. Tapi mengambil haknya warga miskin, Iya. bansos, bantuan sosial untuk orang miskin itu lebih jahat lagi, sangat jahat. Karena yang diambil itu haknya orang miskin. Mereka sudah miskin, sudah tidak berdaya, sudah menjadi korban COVID, haknya masih diambil. Itu Nah, ini luar terkait biasa. kasus Mensos kemarin tuh, Mas ya. Ya. Yang ngambil katanya dapat jatah dari dana bansos tuh ya kan. Iya. Nah, itu sampai 17 M loh, Mas. Iya, Mas ya. Ya, itu kan baru yang ditangkap tangan ya, uang yang diambil KPK. Iya, baru kulitnya gitu menurut Iya, Mas Arif. desainnya, kesepakatan balik layarnya itu kan dalam penyelidikan KPK, itu kan diduga menteri itu dapat jatah 10.000 per paket. 10.000 per paket. 10.000 rupiah per paket. Kalau paketnya ada sekian juta ya dikalikan aja. Konon mencapai lebih dari 200 miliar. Wow, itu duit semua itu, Mas ya. Ya mungkin ada daun pisangnya juga.
Oke Mas, ini dengar-dengar kan di sosial media itu ramai juga terkait aliran korupsi dana bansos itu untuk pendanaan pilkada nih. Iya. Adalah salah satu media ya, Iya. salah satu media tulis, media online juga. Nah itu bagaimana Mas Arief melihat apa ya berita ini Mas? Ya ini bagian dari model pilkada kita yang masih marak money politik ya. Di mana kekuatan kemenangan kandidat tidak ditentukan oleh kapasitasnya, integritasnya, prestasinya, tetapi dari logistiknya, dari dananya. Ya, karena pragmatisme itu. Nah, di situ kan partai-partai akan berlomba-lomba bagaimana calonnya ini menang. Salah satunya dengan menyuntikkan logistik. Ya, kalau itu benar, ya ini semakin meneguhkan kecurigaan publik bahwa ini bukan perlombaan adu prestasi, tetapi adu banyak-banyakan uang. Kalau itu terjadi ya KPK harus berani menelusuri, ya, tidak hanya berhenti di menteri, tapi juga aliran uangnya itu ditelusuri, partai-partai tertentu yang memang dialiri oleh uang itu, kandidat-kandidat tertentu, calon pilkada yang dialiri harus diusut, diinvestigasi dan diproses hukum. Nah, agar ada efek jera dan keadilan bagi semuanya. Nah ini Mas, ini kan hal-hal semacam itu kan kayak semacam udah adat gitu budaya di elit politik lah. Nah Mas Arief sebagai politisi nih ya, itu gimana Mas caranya untuk memutuskan adat seperti ini Mas? Ya sebenarnya ini terpulang ke masyarakat ya. Masyarakat kita ini ingin memiliki pemimpin yang kredibel, yang bersih, yang mampu mengubah ke arah yang lebih baik atau tidak itu. Pada saat kemudian budaya seperti ini yang mengelola ya, mengejala, kita akan sulit mendapat pemimpin yang baik. Proses problemnya itu masyarakat ini sebenarnya sudah memberi kesempatan kepada beberapa elit. Kan banyak tuh di awal reformasi bupati, wakil bupati, anggota DPR yang dipilih oleh masyarakat tanpa iming-iming uang kan banyak. Nah cilakanya mereka ini nggak bisa membalas dukungan masyarakat ini, malah sebagian dari mereka juga masuk tahanan, ikut korupsi. Ini masyarakat kan jadi apa ya, frustasi. Ternyata sama aja. Gitu loh. Nah harapan saya jangan putus asa. Orang baik, politisi yang betul-betul ingin berjuang untuk masyarakat itu banyak. Tetapi sebagian dari mereka tidak memiliki uang yang cukup untuk ikut berkontestasi. Ini pertanyaan pribadi Mas. Mas Arief kan politisi nih. Jujur nih. Pernah korupsi nggak Mas? Ya kalau terencana kemudian direncanakan dengan niat untuk korupsi, alhamdulillah sampai hari ini saya masih bisa menjaga ya. Alhamdulillah. Tetapi kalau mungkin secara tidak sengaja ada uang mampir ke laci saya atau ke kantong saya, ya saya nggak munafik. Ya mudah-mudahan itu dimaafkan. Tapi bukan korupsi uang rakyat kan kalau gitu? Iya, saya masih ada batas dan masih menjaga lah dari hal-hal yang seperti itu. Mas Arief, pesan terakhir nih ya. Mungkin ada yang disampaikan untuk para elit politik kita nih. Untuk Indonesia lebih maju tentunya. Ya, kita ini menikmati demokrasi dari hasil perjuangan mahasiswa tahun 98. Bagaimana kita bisa menjawab kepercayaan yang diberikan masyarakat ini dengan baik. Buktikan kita bisa bekerja, mengubah keadaan menjadi lebih baik. Pesan-pesannya Mas untuk elit politik terakhir? Ya itu, mari kita bekerja, kemudian untuk kemakmuran masyarakat. Orang miskin itu harus kita tolong. Jangan kita colong. Nice quote. So orang miskin itu harus ditolong, jangan dicolong. Makasih banyak Mas Arief. Kapan-kapan main lagi ya di Studio Mayer ya. Kita bahas yang lebih ekstrim lagi, kita buka-bukaan. Makasih Mas Arief. Stay here, Studio Mayer. You.